Oke. Nah, sekarang prosesnya saat destruksi dibutuhkan sampel sebanyak kurang lebih setengah gram, gitu ya. Kemudian juga di sini ada tablet Gerdal. Ini dibutuhkan hanya 1/4 saja, yang dimasukkan untuk meningkatkan reaksi, ya, mempercepat reaksi supaya reaksi destruksi itu berjalan dengan baik. Nah, caranya adalah sampel ini dimasukkan ke dalam ke dalam labu destruksi, gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan 10 cc asam sulfat pekat, gitu ya, yang pekat sebanyak 10 cc. Ya, jadi ini ya, ditambahkan asam sulfat pekat sebanyak 10 cc. Nah, seperti ini. Kemudian labu Gerdalnya dimasukkan, ya, masukkan ke sini. Selanjutnya dimasukkan ke dalam lemari asam. Dimasukkan ke dalam lemari asam untuk dipanaskan, ya. Nah, di sini ya, pemanasannya itu harus di dalam almari asam, ya, di almari asam, karena almari ini bisa menghisap asap yang ditimbulkan pada reaksi destruksi ini, ya. Nah, kemudian pemanasan ini dilakukan sampai cairannya itu berwarna jernih. Nah, kalau sudah jernih seperti ini, sudah tidak lagi berasap, selanjutnya bisa diambil, ya, diambil, dibiarkan agak dingin, gitu ya. Kemudian diambil, dan cairannya itu selanjutnya dimasukkan ke dalam labu ukur. Ini ya, masukkan ke dalam labu ukur. Nah, ya, dalam labu ukur. Oke, nah ini kan volumenya sedikit, ya, volumenya hanya sedikit. Kemudian ditambah dengan Aquades, tambahkan Aquades sampai titik 250, ya, sampai pada garis 250 cc. Nah, selanjutnya larutan ini dikocok. Tentu saja kalau menggunakan labu ukur, tentu ngosoknya tidak bisa leluasa, ya. Ngocoknya bisa menggunakan Erlenmeyer, ya. Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, seperti ini. Kemudian dikocok, ya, dikocok. Nah, larutan ini selanjutnya bisa dimasukkan ke dalam peralatan markam steel, ya. Nah, ini yang disebut sebagai markam steel, ya. Ini untuk destilasi, proses destilasi. Nah, dalam proses destilasi ini hanya dibutuhkan 10 cc saja,
dari larutan tadi gitu ya. Jadi dari larutan yang 250 cc kita ambil 10 cc untuk dilakukan proses destilasi serta titrasi, sehingga hasilnya itu nanti dikalikan 25, karena yang kita ambil kan hanya 10 cc dari 250 cc gitu ya. Jadi nanti kita hanya mengambil 1/25-nya untuk dilakukan proses destilasi dan titrasi. Oke ya, jadi seperti ini prosesnya ya. Jadi diambil 10 cc, kemudian ya. Nah, di sini di bagian keluarnya ini diberikan suatu bahan-bahan kimia. Jadi pada Markham Steel ini di bagian keluarnya ini ya, ini disediakan 10 cc asam borat gitu ya, kemudian 2 tetes methyl red dan 3 tetes bromcresol green gitu ya. Ini diletakkan di bawah ini ya. Nah, diletakkan seperti itu. Selanjutnya yang hasil dari lemari asam tadi diambil 10 cc ya, diambil 10 cc ya, dimasukkan ke sini, ditambah dengan 5 cc NaOH 40% ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian ini ya, tutupnya itu dibuka. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya dilakukan proses destilasi. Nah, proses destilasi ini berhenti jika volume ini ya, volume yang ada di sini bisa sekitar 50 cc ya. Jadi hasil dari destilasi ini nantinya akan masuk ke sini ya. Nah, dari sini selanjutnya dilakukan proses titrasi, yaitu dengan cara mengambil cairan ini ya, cairan ini, nah diambil ya, kemudian dimasukkan di bagian bawah ini ya. Nah, ini untuk selanjutnya dilakukan proses titrasi. Nah, di sini cairannya adalah asam sulfat 0,01 N. Nah, sehingga kalau sudah berubah warna seperti ini, yang tadinya biru berubah warna menjadi kemerahan atau pink gitu ya, berarti sudah berhenti. Nah, nanti bisa dilihat berapa cc keluarnya ya, keluarnya asam sulfat ini berapa cc. Nah, itu kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk menentukan berapa kandungan nitrogen dari suatu bahan pakan ya. Nah, dari situ kemudian bisa kita konversikan. Kalau nitrogennya sekian, maka berarti protein kasarnya